Saudara, di tengah kenaikan harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini, ada sebagian orang yang harus memastikan usahanya tetap berjalan, di antaranya pengusaha warteg. Seiring mahalnya harga pangan, pengusaha warteg mengaku penjualan menurun hingga berdampak pada omset penjualan. Kemudian bagaimana strategi dan langkah pengusaha warteg menyikapi mahalnya harga pangan? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino. Ya, saudara, di tengah kenaikan harga bahan pangan dan juga bumbu dapur lainnya, tentunya hal ini berpengaruh terhadap salah satunya pengusaha makanan, di mana saya sekarang sudah berada di salah satu rumah makan di kawasan Palmerah. Nah, untuk melihat atau membuktikan secara langsung apakah memang terjadi kenaikan bahan pangan yang mempengaruhi harga di rumah makan ini, mari kita langsung tanyakan saja ke dalam. Pagi, Mbak. Mbak, saya mau makan dong, tapi saya mau tanya dulu sebentar. Boleh kenalan dulu? Bene Kompas TV. Dengan? Dengan Pipit. Mbak Pipit, saya mau tanya sedikit. Ya, sekarang ini kan sedang terjadi kenaikan beberapa bahan pangan begitu ya. Ada, kita ketahui, beras, kemudian cabai. Nah, ini mempengaruhi usaha Mbak Pipit nggak sih? Iya, makin segini makin sulit ya Mas. Dulu omsetnya aja sekarang jauh beda banget. Harga-harga pada naik, cabai, apalagi beras, sekarang telur yang lagi naik terus. Boleh diceritain nggak Mbak, yang naik tuh apa aja yang Mbak rasain? Beras, telur, terus cabai. Apalagi sekarang cabai hijau itu yang jahat banget itu naiknya. Kenaikannya berapa Mbak kalau beras itu? Berasnya naiknya yang satu karung itu biasanya 680, sekarang 735. Tadi juga cabai itu kenaikannya? Kenaikannya berarti berapa persen ya? Dulunya yang cabai merah 25, sekarang saya kira 50 yang cabai merah itu. Tapi sejauh ini berpengaruh nggak dengan harga makanan yang sekarang dijual? Pengaruh dong Mas, coba aja ya kita mau bikin apa kan, apalagi omsetnya sekarang lagi turun banget, apalagi kemarin-kemarin banyak demo apa-apa gimana, jadi kan susah gitu, omsetnya jauh gitu. Selaku pengusaha makanan, kalau dari Mbak Pipit sendiri ngakalinnya ini gimana? Apakah memang mengurangi porsi makan atau menaikkan harga? Enggak, alhamdulillah enggak, biasa-biasa aja, porsi biasa, naik harga juga biasa. Berarti enggak keduanya ya, masih Masih biasa-biasa aja, mahal atau enggak mahal itu masih biasa. Kan kasihan Mas kalau dinaikin, nanti ini aja lagi sepi ya, lagi apa kalau dinaikkan kan kasihan. Apalagi sekarang saingan-saingan warteg itu kan sekarang banyak Mas. Nah, tadi bicara soal omset nih. Dulunya sebelum ada kenaikan ini bisa diceritakan nggak omsetnya berapa dan sekarang berapa gitu? Berapa ya? Yang satu bulannya apa gimana ini? Harian mungkin atau bulanan? Dua. Yang satu hari itu biasanya 4. Sekarang paling 2. Iya. Sekarang saya mau coba untuk makan dulu sebentar begitu ya, untuk melihat juga apakah memang terjadi pengurangan porsi atau kenaikan harga pangan. Mbak, boleh bikinkan saya mau makan dikit, boleh? Nasinya setengah aja ya. Nah, ini berapa Mbak? Yang itu berarti paling 11. Iya. Nah saudara, dengan lauk telur dan juga tempe orek, nasinya tapi setengah ya, bukan satu. Ini harganya 11.000. Saya akan coba menyantap dulu, sekaligus saya lapar begitu ya. Oke. Saya teh tawar hangat aja. Oke, saya lanjut makan dulu. Benediktus Aditya, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, mahalnya harga pangan ini berdampak luas di berbagai sektor termasuk usaha makanan. Dan bagaimana kondisi real di lapangan terkait dampak mahalnya harga pangan ini, saudara, kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba di sana. Emir, apa kemudian solusi yang disiapkan pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi tingginya harga cabai merah di sana? Saudara, memang dalam 2 pekan terakhir komoditas yang dijual di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Salah satu yang paling disorot adalah tingginya kenaikan pada komoditas cabai merah. Dalam 2 minggu terakhir memang cabai merah sempat menyentuh angka Rp100.000, bahkan lebih. Namun hari ini terjadi penurunan dari kemarin dijual dengan harga Rp100.000. Pada hari ini cabai merah di Pasar Peringgan Kota Medan dijual di harga Rp85.000 per kilogramnya. Namun penurunan harga ini pun masih terbilang tinggi. Harga yang dijual masih terbilang tinggi karena memang pedagang cabai biasa menjualnya Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Menanggapi hal ini, Bremana dan juga saudara, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara Lombok Sur pada Kamis sore kemarin mengatakan memang menyatakan secara data produksi cabai sebenarnya surplus sepanjang tahun. Kemungkinan peningkatan harga disebabkan adanya distributor luar daerah yang menampung produksi petani dari Sumatera Utara. Lombok Turnip juga mengatakan sebagai upaya menstabilkan harga cabai khususnya di Sumatera Utara, pihaknya akan memperluas sentra pengeringan cabai serta gudang penyimpanan. Cabai kering ini nantinya akan disebar ataupun didistribusikan pada saat harga cabai ataupun pasokan cabai di pasar itu mulai langka. Saat ini, sentra ataupun lokasi pengeringan cabai di Sumatera Utara hanya ada di Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara. Nah, sentra pengeringan cabai inilah yang nantinya akan diperluas ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Langkanya pasokan cabai di Sumatera Utara khususnya di Medan ini, Bremana dan juga saudara, disebabkan adanya situasi cuaca buruk, yakni kemarau di sejumlah daerah yang menjadi sentra pemasok cabai di Sumatera Utara seperti di Kabupaten Karo, di Kabupaten Dairi, Simalungun, dan juga di Humbang Hasundutan, Bremana. Oke, berarti ada faktor cuaca buruk di sana, kemudian bagaimana cabai merah harganya tinggi. Terima kasih Emir Syah Purba dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya saudara, kita akan menuju ke Jakarta. Di sana ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di salah satu kantin di Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Carla, kalau di kantin tempat Anda melaporkan ini, seperti apa efek dari kenaikan harga bahan pokok ini? Ya, Bremana dan juga saudara, saat ini saya berada di salah satu tempat yang padat untuk menjual makanan atau kuliner yang berada di dekat kawasan perkantoran dan juga permukiman warga yang adanya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan Bremana dan juga saudara, berdasarkan data dari BPS, memang sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan per seminggu ini, mulai dari harga beras, kemudian juga daging sapi, lalu kemudian bawang putih, dan juga cabai merah. Lalu bagaimana ya Bremana dan juga saudara dampaknya terhadap para penjual nasi rames yang sehari-hari ini pelanggannya banyak nih dari kalangan karyawan ataupun juga dari penduduk sekitar. Jadi saya akan langsung saja menanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ikuti saya. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa? Aan. Ibu Aan. Iya. Aan. Iya. Ibu, ini kan bahan pokok apa aja sih Bu yang naik? Itu apa? Cabai aja yang naik. Yang lainnya enggak, biasa aja. Oh, yang paling berasa ini cabai ya. Cabai merah keriting atau cabai rawit merah atau apa? Cabai merah keriting. Cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini harganya biasanya emang belinya berapa sih Bu? Ya, yang tadinya 45 sekarang 70. Dari 45 sekarang 70 per kilo gitu ya Bu ya? Iya. Nah ini kan digunakan biasanya di banyak makanan yang dijual di sini begitu Ibu. Ini mensiasatinya gimana Ibu? Kan kalau saya lihat ini banyak juga nih makanan yang ada pakai cabenya ya. Mulai dari tumis-tumisan tahu seperti ini, kemudian juga ada tumis bakso, ada
kentang goreng balado itu juga ya, Bu ya. Ini kan semuanya pakai cabai. Nah, Ibu ada telur juga nih, telur balado. Terus mensiasatinya gimana, Bu? Apakah kemudian harganya naik atau mungkin porsi cabai yang digunakan disesuaikan, dikurangi atau seperti apa sih? Harganya nggak naik, sama aja gitu. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Tapi kalau untuk cabainya sendiri kan tadi Ibu bilang kan cabainya naik nih harganya. Apa sekarang jadinya jumlah cabai yang digunakan di bahan masakan itu terus dikurangin atau tetap sama? Nggak, tetap sama. Harganya biasanya berapa, Bu, kalau seporsinya untuk yang kayak tahu yang balado ataupun yang telur balado itu di sebelah sana? Yang telur 5.000, kalau tahu 5.000 bisa, 3.000 bisa. Oke, nah Ibu, ini kan harga cabai naik ya, Bu. Terus habis itu kan sering banget nih dipakai Ibu untuk jualan di sini, untuk berbagai masakan. Harapannya itu seperti apa sih, Bu, terkait dengan harga kenaikan ini, bahan pokok? Apa mungkin Ibu berharap ada harganya turun atau seperti apa? Iya, berharapnya turun ya. Pengennya di harga berapa sih, Bu, untuk harga cabai keriting ya? Pengennya sih kayak dulu lagi 45 gitu, 40. Berarti untuk sementara masih jual dengan harga normal, jumlah cabai yang digunakan juga nggak dikurangin gitu ya, Bu? Nggak rugi nih, Bu? Enggak. Oke. Nah, tapi kalau untuk pelanggannya sendiri, apakah ada penurunan atau tetap sama aja? Sama aja. Sama aja. Untuk penghasilan, gimana? Apakah ada penurunan atau sama aja? Sama. Sama aja, nggak ada perubahan nih, Bu? Oke, nah Ibu saya juga sekalian nih belum sarapan ya, jadi pengen sekalian sarapan, boleh langsung pesan? Oke, aku mau nasinya setengah, terus abis itu pakai cabai, itu yang telur balado ya? Telur balado, sama sayur sop. Oke, udah ini aja, Bu. Oreknya agak deh, itu dulu aja. Sama sambal kali ya. Kalau cabai hijau ini harganya nggak naik, Bu? Tetap sama. Kalau cabai hijau harganya berapa? Oh, yang sambal hijau deh coba. Untuk sambal hijau, cabai hijau harganya berapa, Bu, sekarang? 40. Tapi emang harganya normal? Normal. Oh, normal. Oke. Nah, Ibu berapa ini, Bu, seporsi? Ini 13, tapi normalnya emang 13.000. Oke, saya izin makan dulu ya, Bu ya. Oke, sebentar. Setelah kita mau cobain dulu. Aku minumnya air putih aja. Ya. Nah, bagaimana dan juga saudara, ini tadi sarapan pagi saya di pagi hari ini untuk memulai hari. Kebetulan tadi belum sarapan, tadi udah ngobrol sama ibunya nih. Untuk yang bahan pokok yang sering dibeli dari yang ibu biasa jual ini hanya cabai merah yang harganya naik. Tapi untuk cabainya sendiri tetap digunakan jumlah yang sama dan harganya tidak ada kenaikan. Dan bagaimana dan juga saudara, saya mau lanjut sarapan dulu ya. Nanti kita rasakan juga apakah mungkin sesuai dengan penjelasan dari ibunya ini cabainya tidak dikurangi dengan jumlah yang tetap sama. Kembali ke studio. Oke, harganya masih normal, porsinya masih sama. Kita harapkan semoga tidak berubah harganya ya, Carla. Dan selamat makan, jangan sambil ngomong nanti keselak soalnya. Selamat bertugas kembali, Carla. Ya, saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Paus Leo ke-14 menyesalkan pengungsian paksa warga Gaza dan kembali menyerukan gencatan senjata. Paus bilang warga Gaza hidup dalam ketakutan dan kondisi tidak layak. Sesaat lagi. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara.
Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif.